Saya percayanya begini, bahwa peran konselor itu akan membuat secara umum seluruh siswa itu akan jadi lebih happy. Ya, happy itu menjadi seperti emosi dasar yang akan memberi energi untuk mereka melakukan apapun dalam proses-proses belajar di sekolah. Jadi mereka pada saat itulah mereka kita dorong terus untuk kenali potensimu, kembangkan potensimu, jangan pernah takut gitu ya. Apapun yang kamu bisa eksplor, kamu eksplor dengan baik gitu ya. Apa yang sekolah bisa kembangkan, turut kembangkan, bisa dikembangkan. Dalam berbagai bentuk kita mencoba tentunya bekerja sama dengan guru dan sekolah untuk membuat aktiviti-aktiviti yang mengembangkan banyak potensi mereka. Jadi ada, menurut saya tantangan terbesarnya sebenarnya kepada kalau orang itu tidak mau berubah. Buat kita masalah sebesar apapun yang dialami siswa atau bahkan juga guru, selama mereka masih punya harapan untuk berubah, itu akan masih memberi ruang kesempatan untuk terjadi kemajuan-kemajuan. Ya walaupun mungkin pelan-pelan, tetapi pasti akan ada tindakan-tindakan yang lebih baik. Misalnya di sekolah kita punya, tadi saya sebutkan di Dharma Mulia, servant empower leadership. Di rumah pun saya juga tidak segan atau tidak enggan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sederhana di rumah yang bersih-bersih rumah, meskipun kadang ya bantu istri nyuci baju, nyuci piring gitu ya. Anak saya 2 laki, di rumah tidak ada pembantu. Nah itu saya melihat itu sebagai kesempatan-kesempatan untuk menjadi teladan dan berbagi nilai kepada mereka. Gagah, berempati, berani, menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, saat ini kita berada di episode ke-20 ya, dan tetap bersama dengan saya Sinto yang selalu menggemakan Guru Gembira, guru yang gagah, berempati dan berani menginspirasi ya. Saat ini tamu saya adalah Bapak Hans Alfred Rungkat. Pagi Pak. Selamat pagi Bu Sinta. Ya. Terima kasih buat kesempatan. konco lawas sih. Ya. Jadi sahabat sejak seingat saya tahun 2003 ya. 2003 baru mengenal Pak Hans ini konselor dari Sekolah Petra waktu itu ya. Betul, ya, betul. Kita bertemu di sebuah sekolah dan beradu di sana gitu ya, jatuh bangun di sana, sempat juga di sekolah yang lain. Tapi yang saya kagum nih Guru Gembira adalah saya belajar luar biasa dengan Pak Hans ini, karena saya mengalami masa di mana waktu itu saya menjadi kepala sekolah. Pak Hans ini adalah konselor di sekolah tersebut, tapi yang unik saat itu sampai dalam satu masa itu saya tidak dicari oleh orang tua. Jadi kalau orang tuanya itu mau masuk ke sekolah itu, mau daftar itu pesannya gini, Pak Hans masih di sini? Itu, tanyanya ke TU-nya itu. Pak Hans masih di sini? Oh masih, oh ya. Nanti saya mau daftar di sini karena saya mau anak saya dibimbing oleh Pak Hans. Oh itu Pak, dulu itu. Saya masih ingat itu. Dan ada saat-saat di mana kita sangat menghadapi ini ya, problema anak-anak yang tidak terbayangkan gitu ya. Nah, dan di situ saya ini terkagum-kagum, waduh, sampai bisa begitu ya. Istilahnya begini, kalau Pak Hans ini sudah menyentuh hati seorang remaja, itu kelebihannya ya, saya belajar betul. Itu kayak seperti kepelet ini. Remajanya ini langsung, anak-anaknya ini langsung gitu bisa ada satu dampak. Nah, kira-kira Pak Hans, ini berarti kan kalau jadi konselor berarti sudah sejak berapa, tahun berapa?
Kalau sejak karir awal 96 96 28 tahun. Iya. Luar biasa ya. Nah, berarti kalau dilihat dari zaman dulu, saya juga konselor ya awalnya ya, kita sama. Makanya kalau beradu dengan Pak Hans ini bisa tidak ada never ending. Kalau dilihat dari dulu itu zaman konselor masih nggak jelas identitasnya ya Pak. Betul. Yang cuma hanya sekedar apa istilahnya dulu? Akan dianggap polisi sekolah. Polisi dulu. sekolah, gitu ya. Betul, ya. Sampai kita bisa menggagas konseling center itu sebagai core-nya gitu ya. Betul. Bersama dengan pelajaran agama itu adalah core dari sebuah sekolah Kristen, ya pada saat itu. Nah, kalau sekarang kira-kira peran konselor ini dengan perubahan adanya kurikulum merdeka dan sebagainya, kayak apa Pak? Ya, saya merasa peran konselor justru pada saat ini akan semakin penting. Karena anak-anak dihadapkan pada sebuah tantangan-tantangan zaman yang juga semakin besar. Mereka bukan hanya menghadapi tantangan dalam skop lokal, situasi di rumah, di keluarga, tetapi mereka juga berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sifatnya global. Dan itu membutuhkan kesiapan-kesiapan yang khusus dari setiap anak-anak atau setiap siswa yang ada untuk menghadapi situasi itu. Mereka harus dituntut sekarang lebih mandiri, berpikir lebih problem solving, innovation. Jadi itu tentunya membutuhkan satu kualitas pribadi yang jauh lebih kuat, ya, jauh lebih kuat. Nah, tentunya peran konselor akan sangat penting di situ ya, mendampingi bersama-sama dengan guru di sekolah, memberi keseimbangan untuk mereka bisa memiliki mental karakter yang menunjang untuk menghadapi realita-realita kehidupan yang ada itu. Jadi semakin penting ini. Semakin penting menurut saya. Nah, baiklah. Nah, saya tadi menyiapkan ini teringat ada satu infografis ini ya. Nah, infografisnya ini sudah masuk, nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Dari penelitian jurnal di Universitas Cendrawasih di Papua, Pak Hans. Oh, iya, ini Pak Hans juga lihat ya. Nah, itu dampak program konseling di sekolah ya. Ada 7 ini, prestasi siswanya meningkat, ya, kehadiran siswanya meningkat, nah 10%, kepercayaan diri siswa meningkat 80%, kemampuan problem solving meningkat, ya, hubungan interpersonal meningkat, ya, lingkungan sekolah menjadi lebih harmonis, orang tua menunjukkan kepuasan lebih tinggi. Menurut Pak Hans bagaimana dari 7 ini? Mana yang paling penting atau mana yang paling signifikan seorang konselor perannya? Saya percayanya begini, bahwa peran konselor itu akan membuat secara umum seluruh siswa itu akan jadi lebih happy. Ya, happy itu menjadi seperti emosi dasar yang akan memberi energi untuk mereka melakukan apapun dalam proses-proses belajar di sekolah. Baik proses belajar dalam konteks klasikal ataupun bentuk-bentuk pengembangan diri. Karena kalau mereka punya happiness-nya itu seperti memberi mereka semua apa yang tadi dinyatakan di penelitian ini. Saya sangat setuju ya, semangat gitu belajarnya ya? Meningkat, kemampuan membangun relasinya juga jauh lebih baik, ya, keinginan untuk mengeksplor dan meningkatkan diri itu semuanya juga terdorong dengan gembira, gitu ya, dengan gembira, iya betul. Jadi itu seperti penyulutnya. Betul sekali. Iya. Nah, maka sesi yang ini, episode ini kan saya beri judul. Nah, judulnya ini kegembiraan konselor. Wah. Nah, tadi karena soalnya kan betul.
harus membuat siswanya happy, joyful ya. Iya. Kalau begitu kan juga konselornya harus happy. Betul sekali, betul sekali. Kegembiraan konselor ini membangun siswa. Kalau sudah siswa pasti ke guru. Kalau sudah guru ya pasti ke sekolahnya gitu ya Pak ya, dan komunitas. Iya, termasuk orang tua di dalamnya. Termasuk orang tua, makanya di situ ada ya. Iya, betul. Nah, Pak Has ini sekarang kan sebagai koordinator Character Development dari Sekolah Kristen Dharma Mulia. Ya, Dharma. Iya. Yo apa Pak bisa diceritakan? Joyfulnya itu bagaimana? Sudah sampai di mana ini berpendarnya joyfulnya sebagai koordinator di Dharma Mulia School? Kalau dari sisi saya pribadi, artinya tentunya yang pertama yang kita lakukan adalah justru berbagi semangat dan sukacita ini kepada semua tim yang ada, ya, dan kemudian kepada guru-guru harapannya. Tapi intinya pada tujuan akhirnya adalah kita ingin setiap anak-anak itu, kalau dalam konteks karakter development di Dharma Mulia adalah kita ingin anak-anak itu sukses. Tapi sukses yang kita maksud di sini adalah sukses dalam definisi Dharma Mulia adalah sebuah sukses yang kami bagi dalam empat hal. Gitu. Yang pertama kita sebut sukses itu adalah anak-anak yang mempunyai pribadi yang utuh. Pribadi yang utuh itu yang kami maksudkan adalah secara gampang kita sebutkan antara di dalam dan di luarnya sama, gitu ya. Jadi kalau mereka bisa tersenyum dalam keseharian, kita berharap hatinya juga tersenyum, ya. Jadi mereka menampilkan dirinya dengan apa adanya, begitu. Yang kedua adalah mereka punya happiness. Happiness yang kami maksud di sini adalah happiness khususnya dalam konteks relasi. Mereka bisa membangun relasi-relasi yang lebih sehat, baik dengan keluarga, baik dengan teman, juga dengan guru, bahkan juga dengan komunitas yang lebih besar, mungkin dengan kakak kelasnya atau dengan yang levelnya berbeda dan segala macam. Jadi itu kita berharap mereka jadi happy. Tentunya bukan berarti tidak ada masalah, tetapi mereka mampu mengelola itu sehingga secara umum relasi-relasi yang ada itu bisa membuat mereka merasa gembira, gitu ya. Yang ketiga adalah kita berharap setiap anak itu mencapai optimalisasi dirinya. Ya, jadi optimalisasi ini memang kami melihatnya bahwa setiap orang punya kemampuannya masing-masing, dan kita tidak menuntut bahwa setiap mereka harus mencapai satu level yang sama, tetapi yang paling penting adalah setiap anak mengenali potensinya dan menjadi optimal sesuai dengan kekuatan dirinya, ya. Dan itu membuat mereka tidak perlu membanding-bandingkan diri kemudian merasa minder, tapi justru mereka tetap punya semangat optimis dengan apa yang mereka miliki sendiri. Tentunya harus dikembangkan secara maksimal. Yang terakhir, yang keempat adalah, nah, kita tidak berharap mereka sukses, mereka mengembangkan potensi atau mereka happy, mereka utuh, tapi cuma buat dirinya sendiri. Jadi ujung-ujungnya adalah kita berharap setiap siswa diharapkan atau setiap semua yang dalam sivitas akademika di Dharma Mulia adalah bisa menjadi pribadi yang memberi dampak. Ya, memberi dampak sekecil apapun, artinya punya influence yang positif terhadap lingkungan sekitarnya, keluarga, teman, atau apapun yang influence ini lahir dari sebuah kesadaran diri, kesadaran diri terhadap keadaan yang ada. Itu mungkin jadi target kita, Bu Sinta. Itu ya targetnya ya. Nah, untuk mencapai target ini nih, proses jalannya ini, strateginya ini kan, ini sudah berapa tahun, Pak? Ini Pak Hans kan berarti kan yang mendesain ini, betul, ya? Betul. Sudah jalan berapa tahun, Pak Hans? 2017 kita mulai menata kembali. Ya, menata kembali konsep pendidikan karakter di Sekolah Dharma Mulia yang ada. Awalnya kami hanya
mengambil semua nilai-nilai yang baik yang ada di secara umum dalam dunia pendidikan. Tentunya tidak salah itu. Ya, kemudian kita juga mengambil belajar dari nilai-nilai mungkin yang baik, kami juga belajar dari sekolah-sekolah lain gitu. Tapi kemudian sejak 2017 itu kita mulai merancang, mencoba membangun nilai-nilai pendidikan karakter yang berbasis kepada school value, ya, value sekolah atau yang menjadi kekasan dari sekolah, khususnya di sekolah Dharma Mulia. Saya percaya setiap sekolah punya kekasan masing-masing. Dan saya seringkali berkata bahwa apa yang membedakan sebuah sekolah dengan sekolah lain, ya, saya berharap yang membedakan bukan cuma dikenal karena seragamnya, buildingnya, atau apa sekedar facility-nya, ya. Tapi saya berharap setiap sekolah itu dikenali karena ciri khas value-nya, begitu. Setuju. Nah, itulah yang menjadi keunikan kita dengan menjadi identitas kita dengan sekolah-sekolah lain. Jadi nah itu yang kita mulai coba bangun dari 2017, Bu Sinta. Memang kita itu panjang prosesnya karena kita mendiskusikannya panjang, bahkan sampai mungkin 3-4 tahun itu, ya, itu didiskusikan sebelum kita akhirnya launching secara resmi itu baru 2022. Karena 2020 kan kita sudah mau siap-siap launching, kemudian terkendala pandemi. Ya? Oh, baiklah. Terkendala pandemi itu. Tapi kita juga tidak tunggu semua sampai selesai tuntas 2022 bersamaan dengan School Focus Dharma Mulia yang juga di launching pada waktu itu. Nah, kita kemudian melaunching pendekatan karakter berbasis school value yang ada. Jadi nilai-nilai yang diajarkan adalah nilai-nilai yang memang diterjemahkan atau dideskripsikan dari apa yang menjadi nilai-nilai sekolah yang ada. Gitu. Nah, berarti sudah 2 tahun ya? Betul, betul, Mas. 2 tahun. Boleh nggak gini berbagi? Apa sebetulnya keunikan value-nya Dharma Mulia ini kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah Kristen yang lain? Menurut Pak Hans. Ya, salah satu yang menarik bagi saya adalah karena Dharma Mulia mengambil core value-nya sendiri adalah servant empower leadership. Servant empower leadership. Jadi sebuah nilai-nilai tentang bagaimana kita memiliki sebuah semangat melayani dan memberdayakan. Ya, jadi seni kepemimpinan yang melayani dan juga memberdayakan. Itu kita mungkin sering dengar kata-kata tentang konsep servant leadership, ya, kepemimpinan atau kehambaan, gitu ya, kepemimpinan kehambaan. Nah, itu yang menjadi dasar dan kemudian kita menerjemahkannya dalam 3 kelompok value. Kelompok value yang pertama kita sebut sebagai kelompok bagaimana membangun dari dalam diri, ya, kemudian mulai dari dalam dulu, dirinya, ya. Yang kemudian yang kedua bagaimana membangunnya dalam konteks relasi dengan orang lain. Yang ketiga adalah sebuah kesatuan utuh, ya, seperti satu hal yang kita sepakati menjadi kesatuan dari seluruh nilai itu secara bersama-sama. Jadi kita menekankan 3 hal itu. Nah, tapi pertanyaannya itu dimulai dari mana, gitu ya? Apakah dari rule, dari peraturan, dari apa? Tidak. Justru inti utama dari, kalau saya sebut tadi 3 lingkaran itu, inti utamanya justru adalah leader as a model. Jadi startnya itu justru harus dimulai dari sebuah semangat untuk menjadi teladan, bukan sekedar bikin regulasi lebih dulu atau apanya, ya, tapi justru semangat pertamanya adalah mendorong setiap pribadi untuk ayo menghidupi, menjadi teladan, dan kemudian kita membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita, gitu, Bu. Jadi ini kan saya selalu kalau gini nih
tergelitik untuk mengetahui hulu hilirnya. Iya, ya. betul. Jadi ini nanti kan arahnya tadi ke 4 tadi ya. Betul. Utuh, utuh, happy, optimal dan berdampak. Betul. Ya. Betul. Ini prosesnya dari awal yang servant empower leadership itu, ya. Ya. Lalu setelah itu tahapannya itu bagaimana hulu hilirnya ini untuk mencapai di situ? Apakah langsung ini diajarkan dalam bentuk modul-modul seperti itu, ataukah ada satu grounded, ada satu semua leader ini harus grounded dulu, harus grounding untuk mempunyai satu pemahaman yang sama, atau gimana? Ini prosesnya dan sekarang ini sampai di mana? Gitu. Wah, ini menarik karena ini sebuah perjalanan yang saya harus akui bahwa ini belum selesai gitu prosesnya masih panjang, karena baru 2 tahun betul. Tapi kalau saya sharing apa yang kita alami adalah setelah kita merumuskan bersama-sama apa yang jadi core value, kemudian menerjemahkannya menjadi sub value yang ada, kemudian kita memang dari sisi kalau kepada tenaga pendidiknya kita harus mulai dari justru tenaga pendidiknya, leader lebih dulu adalah memang kita mencoba membagikan ini secara bertahap, gitu ya, membagikan secara bertahap kepada guru-guru terlebih dahulu. Jadi kita betul mungkin seperti menggrounded semuanya, kemudian kita memulai kembali. Jadi melakukan proses training, pengenalan nilai-nilai ini kembali kepada baik leader maupun seluruh guru, bahkan sampai staff, karyawan, security, satpam, semuanya pun juga dilakukan proses-proses pembinaan yang mengarah kepada hal ini. Ya, itu kalau dari sisi tenaga kependidikannya. Kemudian yang kedua, kita juga menerjemahkan apa yang ada ini dalam rangkaian topik pembelajaran karakter atau kurikulum pembelajaran karakternya sendiri. Ya, kurikulum pembelajarannya di Dharma Mulia ini mulai playgroup TK sampai dengan SMA, gitu kan. Jadi kita mencoba membuat satu scope and sequence begitulah ya. Yang saya memang pinjam dari salah satu teori psikologi, istilahnya saja saya pinjam. Jadi kami juga membaginya dalam beberapa tahap. Kalau secara modul itu hanya untuk kita juga mudah mengingat tahapannya, sehingga ya kita lebih bisa melihat kira-kira nanti stepnya ini, tangganya ini seperti apa begitu. Dari mulai playgroup sampai SMA. Kami sebut tahap yang pertama itu tahap I am okay. Jadi sebuah kesadaran tentang bahwa diri sendiri itu tadi ya. Iya. Memang kalau dalam konteks kurikulum modul itu memang kita letakkan di kelas-kelas dasar. Dari mulai playgroup TK sampai kelas 1 kurang lebih, kelas 2 itu untuk mereka punya modal dasar keyakinan atau kepercayaan diri yang tepat begitu. Self awareness. Iya, self awareness, self respect yang baik, betul. Jadi I am okay. Kemudian tahap kedua kita mulai perkenalkan mereka dengan konsep you are okay, gitu. Jadi itu ada di kelas-kelas sekitar kelas 3 sampai dengan SD kelas 4 sampai 5-6 gitu ya. Ya, yang tahap ketiga kita mulai, karena ini kita melihat bahwa ini masa-masa di mana anak-anak sudah juga mulai masa-masa remaja, mereka sudah bersentuhan dengan kelompok orang-orang yang lebih luas, komunitas. Maka kita juga meletakkan satu tahapan nilai di sana tentang we are okay. Ya, harapannya dengan we are okay itu mereka tidak hanya melihat dirinya oke, mereka melihat temannya oke, tapi mereka juga mulai melihat aspek yang lebih luas bahwa masyarakat atau community ini harusnya juga menjadi oke untuk mereka bisa berinteraksi dan mengembangkan diri mereka. Ya. Kemudian tahap keempat adalah mereka terus mengenali, mengeksploit potensi dalam diri mereka, gitu ya. Itu ada di SMP sampai dengan ya mulai kelas 8 sampai kurang lebih kelas 10, 9. Nah, jadi mereka pada saat itulah mereka kita dorong terus untuk
kenali potensimu, kembangkan potensimu, jangan pernah takut gitu ya. Apapun yang kamu bisa explore, kamu explore dengan baik gitu ya. Apa yang sekolah bisa kembangkan, turut kembangkan, bisa dikembangkan. Dalam berbagai bentuk kita mencoba tentunya bekerja sama dengan guru dan sekolah untuk membuat aktiviti-aktiviti yang mengembangkan banyak potensi mereka. Jadi ada banyak aktiviti itu masuk di ada kelas karakternya, betul, kelas karakternya, ya kita gitu kerjasama dengan misalnya kegiatan-kegiatan after school program gitu ya, seperti termasuk pramuka di dalamnya begitu ya. Jadi pramukanya pun didesain tidak hanya konsep pramuka secara umum, tapi disesuaikan juga dengan nilai-nilai yang ada yang nilai-nilai sedang kita bangun bersama. Ya. Kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang lain ya, ekstrakurikuler, kepemimpinan juga ya, kita menyiapkan sejak dari muda mereka. Nah, itu sampai SMP. Nah, masuk di SMA ini jenjang yang terakhir. Nah, kita juga tadi memasukkan nilai yang kita harapkan itu adalah, kita sebut tahapannya adalah give impact to the world gitu ya. Memberi dampak pada lingkungan. Kami punya mimpi bahwa anak-anak itu targetnya begitu lulus, karena jenjang pendidikan kami sampai di SMA. Ketika mereka lulus itu mereka tidak cuma bawa sertifikat biasanya yang sering saya lihat di berbagai sekolah itu anak disebut mereka punya best character award begitu ya, atau diligent student atau apapun begitu. Best achievement student, kita perlu memberi apresiasi itu juga, tapi kami justru punya impian bahwa ketika sampai di tahap SMA itu lulus, outputnya itu mereka justru pernah melakukan sebuah hal yang berkontribusi langsung kepada masyarakat. Kami masih pikirkan bentuk apresiasinya, tetapi kami ingin mereka dikenal sebagai anak-anak yang secara mandiri mereka melakukan sebuah hal yang berkontribusi kepada masyarakat sekecil apapun. Bukan sekedar karena sekolah mengadakan, contohnya misalnya, karena mau acara Natal, ayo kita baksos bersama. Kami tidak menganggap itu sebagai bagian, ya itu mungkin bagian dari menstimulannya, tetapi bukan itu yang kami harapkan. Yang kami harapkan adalah cerita-cerita di mana anak berkata, saya kemarin punya sesuatu dan saya membuat ini, saya distribusikan kepada masyarakat, kepada panti asuhan, kepada kelompok orang tertentu, atau kami ikut membersihkan lingkungan sekitar. Nah, itu yang kami harapkan, hal-hal sederhana yang mereka lakukan atas inisiatif sendiri, walaupun bisa saja dikerjakan dalam bersama-sama, tetapi inisiatifnya justru dari mereka. Itu sih harapan menarik kita. Itu masih dipikirkan mau seperti apa ya? Iya, bentuk anunya ya, apresiasinya. Menurut Pak Hans, kira-kira ini baru akan kelihatan dampaknya ini berapa tahun? Ini kita baru jalan 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun ini, khususnya di level-level yang tadi saya sebut yang sampai giving impact itu, mungkin kita baru sifatnya memperkenalkan, menstimulan khususnya pada sisi mindsetnya. Contohnya, beberapa waktu lalu kita baru retreat untuk anak SMA begitu ya. Dan dalam project di retreat itu kita tidak cuma bikin sesuatu yang fun, tapi kita minta mereka melakukan sebuah karya yang kira-kira ini kalau kita seperti buat sebuah studi kasus gitu, bahwa kalau ini terjadi dalam sebuah masyarakat, kira-kira kita bisa bikin apa ya gitu ya untuk masyarakat dengan karya apa yang ada. Nah, memang itu sebuah simulasi sederhana, Mas Bu Sinta, tapi kita berharap itu mulai menstimulan mereka untuk melihat bahwa kamu bisa melakukan sesuatu, satu. Yang kedua, tapi punya niat baik saja tidak cukup. You must think, gitu ya, harus direncanakan, harus dipikirkan. Jadi tidak cukup cuman ya saya punya niat baik jadi berkat buat bangsa ini. Niat baik, saya sebutnya niat baik saja tidak cukup gitu perlu didorong perencanaan, betul-betul menganalisa kasusnya seperti apa, bentuk-bentuk alternatif solusinya seperti apa begitu. Nah, kemudian melakukan itu yang kita mulai coba
coba mulai bangun. Nah, kita berharap semoga di tahun ketiga, 4, 5 ini, karena target kita awal sampai 2027, ini sudah bentuknya sudah mulai kelihatan, gitu ya. Ini bentuknya sudah akan mulai muncul hal-hal demikian, khususnya di level pendidikan yang di SMA khususnya begitu. Berarti seiring dengan itu pasti nanti ada pengukuran-pengukuran yang bisa menunjukkan bahwa oh ini sudah tercapai seperti ini, gitu ya Pak ya? Iya Bu. Ya, tentunya ya. Wah ini menarik ya. Ini nantinya yang akan menjadi saat ini ya sudah menjadi ciri khas ya di Dharma Mulia ya. Iya, saya berharap bisa begitu. Oh, ini kekuatannya ya. Ya, jadi memang karakter development di Dharma Mulia ini seperti menjadi motor ya, atau bahkan menjadi sentral dari semua arah proses pendidikan yang ada. Ini jadi motornya jadi ya. Motornya, nah, karena memang selama ini kan semua sekolah mengatakan kami mengandalkan sekolah kami berbasis pada pengembangan karakter, pengembangan. Tapi saya sering kali nggak jelas. Gitu. Pengembangan karakternya itu kayak apa sih? Hulu hilirnya seperti apa? Nah ini nanti bisa jalan kemana-mana. Nah kalau ini udah jelas nih, mau apa ini ya? Sudah patternnya udah kebentuk. Sekarang pertanyaan saya adalah, ya semua orang kenal Pak Hans ini. Kalau nanti ini apa namanya podcast kita ini beredar nanti kan, wah sudah dikenal di mana-mana ya, di beberapa sekolah juga. Saya lihat ini CV-nya, wah perusahaan dan sekolah-sekolah sudah, karena dengan quivernya ya, Pak ya. Dan itu empower visi dari Pak Hans ini menarik apa? Equipping people to be achievers. Ya, jadi bagaimana seorang konselor ini punya mimpi seperti itu, achieving people, dan bukan hanya dari sekolah ya Pak ya, juga dari pelayanan, dari pekerjaan, dari masyarakat manapun. Seorang Pak Hans dalam kondisi sekarang setelah berapa tadi? 28 tahun menjadi konselor. Tantangan terbesar apa? Dengan kondisi sekarang nih Pak. Menurut saya tantangan terbesarnya sebenarnya kepada kalau orang itu tidak mau berubah. Buat kita masalah sebesar apapun yang dialami siswa atau bahkan juga guru, selama mereka masih punya harapan untuk berubah, itu akan masih memberi ruang, kesempatan untuk terjadi kemajuan ya, walaupun mungkin pelan-pelan, tetapi pasti akan ada tindakan-tindakan yang lebih baik. Tetapi ketika seseorang itu terbelenggu, mungkin saya sebutnya terbelenggu, atau mungkin terbutakan gitu ya, tertutup oleh sebuah cara pandang yang melihat bahwa seolah-olah saya sudah tidak bisa berkembang lagi. Itu jauh lebih sulit. Jadi mungkin kita kan pernah dengar cerita yang gajah yang kakinya dirantai tali walaupun badannya sudah lebih besar, tetapi dia masih punya paradigma kakinya masih terikat sebuah tali atau pasak. Angel, ya? Meskipun badannya sudah lebih besar, kekuatannya lebih besar, tidak bisa maju. Ya. Itu tantangan orang ya. Betul. Sekolah juga begitu ya. Sama prinsipnya sama. Ketika sekolah juga secara paradigma atau mindset sudah merasa bahwa kita sudah rasanya ini sudah oke lah. Itu masih positif. Kalau merasa kita sudah oke ini masih lumayan positif ya. Tapi atau kita sudah merasa kita ini memang cuma segini-gini aja gitu ya. Ya udah ya, ya sudah sampai atau ya apalagi kalau yang kemudian bahkan yang negatif paradigmanya. Paradigma sekolahnya negatif dengan ya memang kita ini tidak seperti sekolah yang lain, kita ini tidak seperti yang di sana. Nah, itu menurut saya justru tantangan terbesarnya begitu. Oke. Nah, kemarin saya baca bukunya Parker Palmer nih, ada dua hal yang menarik. Ini yang pertama ya. Kalau ada satu statement begini Pak Hans, saya tergelitik, makanya saya tanya Pak Hans. Seandainya Pak Hans ini punya tongkat ajaib untuk mengubah siswa maupun guru maupun sekolah, Pak Hans mau melakukan apa? Tongkat ajaib untuk merubah? Ya tadi kan kesulitannya, tantangannya tidak mau berubah. Nah, sekarang itu
statement dari Parker Palmer, seandainya itu pertanyaannya. Pendidik ini atau ya ini saya katakan konselor ini punya tongkat ajaib mengubah. Apa yang mau dilakukan? Saya selalu percaya bahwa semuanya dimulai dari merubah harapan. Sesulit apapun situasi, ketika mereka masih melihat sebuah harapan, tentunya harapan yang di sini adalah harapan untuk sesuatu yang lebih baik, maka itu akan menjadi pijakan untuk semua proses perubahan berikutnya. Apapun kendalanya, maupun ada kendala fasilitas, kendala yang biasa sering jadikan alasan, oh saya tidak bisa berubah karena fasilitasnya tidak memungkinkan, apa tidak memungkinkan. Tetapi selama ada kesediaan perubahan harapan itu, saya percaya bahwa itu akan mengatasi segala tantangan yang ada. Jadi itu juga yang terjadi dalam semua proses-proses pendampingan saya sebenarnya. Memulainya dengan terus saya pakai istilah making new hope gitu ya. Itu yang mungkin kalau kita kenal tokoh Thomas Alva Edison itu yang kenapa sampai ratusan atau mungkin ribuan kali gagal, dia hanya selalu berkata sekali lagi, coba sekali lagi gitu ya. Saya sebut ini saya sebut sebagai salah satu life skill penting. Life skillnya adalah making new hope. Selalu berani punya harapan baru. Satu kali lagi. Belum selesai. Iya, lagi, gitu ya. Betul. Oke. Iya. Nah, pernyataan kedua dari Parker Palmer masih berkaitan dengan itu, Pak Hans. Dia mengatakan bahwa sekolah itu harus bisa memarketingkan kekuatannya. Nah, ini tadi ya. Betul. Ini kan keunggulan yang Pak Hans sedang mendesain di Sekolah Dharma Mulia, yang khususnya adalah mendukung dari kurikulum Merdeka saat ini. Peran konselor itu amat sangat penting untuk menentukan bagaimana anak ini akan melanjutkan masa depannya. Dan itu sudah punya tahapan-tahapan yang jelas. Memarketkan itu adalah membawa apa yang sudah baik di dalam. Betul. Untuk keluar. Betul. Berani untuk menunjukkan. Meskipun belum baik. Betul. Ya. Betul. Kira-kira ini kalau sampai nanti, ini tadi kan katanya saya akan berharap nanti impiannya itu di Dharma Mulia anak-anaknya begini. Betul. Sejauh mana kesiapan Dharma Mulia untuk mau berbagi? Keluar, memarketkan keunikan. Iya. Wah, kami... Keberanian lah ya. Iya. Gimana? Kami justru menyadari bahwa semua hal yang baik ini tidak pernah bisa dikerjakan sendirian. Niat kita untuk membangun karakter bangsa ini tidak pernah akan bisa sanggup dilakukan oleh satu institusi sendirian. Setuju. Ya, mau sebagus apapun tidak bisa. Jadi maka menurut saya pilihan terbaiknya justru adalah membagi niat hati yang sama, harapan yang sama ini kepada berbagai institusi yang ada, pribadi-pribadi yang ada, siapapun yang mau punya kerinduan terlibat dalam upaya membangun karakter bangsa ini, ya kita harus bagikan karena saya yakin memang tidak pernah bisa sendirian, Bu Sinta. Betul. Jadi gitu ya. itu yang membuat kita jadi apa istilahnya tidak pernah ragu. Ada yang mau belajar, kita sangat rela berbagi. Bahkan kita sendiri pun kalau menyadari kita juga perlu belajar kepada yang lain. Kita juga tidak perlu malu untuk belajar, untuk bertanya, untuk sesuatu yang ingin lebih baik. Karena kita menyadari kalau kita juga belajar sesuatu yang lebih baik, ujung-ujungnya bukan supaya cuman kita bisa bikin program lebih baik. Tidak, tujuannya juga supaya memberkati lebih banyak orang. Kita juga bisa berbagi kepada yang lain juga apa yang ada itu. Wah, saya senang nih dengar jawaban ini. Tapi saya tagih bener nanti. Saya suatu saat saya akan ngomong. Karena ini yang saya rindukan, sekolah-sekolah itu berani. Ketika punya keunikan dan itu membuat dia menjadi dikenal gitu ya. Dia berani menyinarkan, menyuarakan itu menjadi salah satu keunikan yang dimarketkan gitu ya. Jadi tujuannya bukan untuk pendapat siswa, betul. Selain itu pasti ada. Tapi ada satu hal yang lain itu, bahwa membangun sebuah. Betul. Ya, mimpi. Betul. Salah satunya, makanya salah satu school fokus di Dharma Mulia ini kan sampai 2027 ini kita punya salah satu school fokus tuh kita sebut sebagai limitless education. Artinya sebuah kesadaran bahwa
pendidikan yang kita lakukan ini tidak cuman bisa dibatasi oleh 4 dinding ruang kelas atau gedung sekolah yang ada. Dunia kita tentunya belajar dari pengalaman pandemi bahwa kita juga punya kesempatan yang besar untuk membagi banyak hal ini secara jauh lebih luas. Itu sebabnya kemudian sejak itu kita juga bekerjasama dengan tim media Dharma Mulia itu mencoba mendesain konten-konten sederhana tapi yang tujuannya untuk membagi nilai-nilai karakter ini, membagi hal-hal yang baik, yang siapapun bisa pelajari gitu kan. Jadi tujuan kita ya ini bagian yang kita mungkin bisa lakukan salah satunya di sana. Itu yang sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan sampai sekarang. Iya. Itu. Oke. Wah, karena memang saya terinspirasi dengan apa yang dikatakan Parker Palmer, Pak Hans, bahwa sebuah pendidikan itu berkembang itu awalnya dari self ya, sama dengan tadi diri sendiri, subjek yang diajarkan guru itu dan siswa. Itu lingkaran yang tidak terpisahkan. Bagaimana dia memaknai dirinya, bagaimana dia cinta dengan subjeknya sebagai bagian dari dirinya, dan bagaimana mengalirkan itu ke siswa sehingga siswa punya satu meaning yang sama. Nah, jadi bukan hanya untuk ngejar kelulusan tapi yaitu life skill-nya, mengalir itu energinya. Kalau sudah di situ, kata Parker Palmer, nggak stop, marketkan, memasarkan keluar, menjadi bagian yang utuh dari masyarakat. Itu. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, kalau strateginya, nah sekarang kita masuk ke pendidikan Kristen, di mana itu tidak mudah untuk menghadapi tantangan seperti ini, keterbukaan ya. Era global. Gimana Pak strategi membangun supaya sekolah-sekolah Kristen ini bisa berdampak dan bermakna? Ya, saya percaya harus dimulai dari sebuah kesadaran setiap sekolah bahwa setiap sekolah Kristen itu ada, itu karena pasti Tuhan punya rencana. Dan rencana itu rencana yang spesifik. Tapi sekaligus sebuah rencana yang Tuhan harapkan untuk menjadi berkat bagi sekitar atau masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau kita punya kesadaran hal itu membuat setiap institusi pendidikan, sekolah khususnya, mereka akan punya kegairahan ya dalam menemukan apa yang menjadi ciri uniknya mereka, ya ciri uniknya mereka, dan ketika mereka menemukan itu juga menjadi kekuatan buat mereka untuk mereka bisa membagikannya kepada banyak orang, dan itu juga menjadi satu, bahkan itu juga menjadi sebuah kekuatan dalam konteks mungkin branding, marketing mungkin ya. Jadi harus dimulai dari sebuah kesadaran mendasar menurut saya bahwa saya ada karena sebuah rencana yang spesifik, unik yang Tuhan pasti tetapkan. Nah, tentunya itu mesti digali panjang. Tadi saya cerita untuk Dharma Mulia itu perlu hampir 17 dicanangkan, tapi kita baru launching 2022. Itu kan berarti ada 4 tahun diskusi sebuah proses yang sangat panjang untuk. Dan itu dari yayasan ya Pak? Dari yayasan. Bukan cuma dari Pak Hans dengan tim? Bukan. Ya, jadi justru saya bersyukurnya justru inisiatifnya itu dimulai dari yayasan, kemudian kita mencoba menerjemahkannya itu kan menjadi implementasi untuk kehidupan sehari-hari yang ada. Begitu. Ini patut menjadi pattern ini ya, contoh yang bisa dibagikan ya. Saya terkesan ini dengan cerita-cerita ini menggugah saya, wah harapannya besar ini. Mestinya dengan saling membangun berdampak ini, maka kekuatan dari bangsa dan negara kita ini di pendidikan itu tidak akan terus tertinggal gitu ya. Nggak akan terus harus niru ke negara negara ini. Sebetulnya negara kita punya kekuatan sendiri gitu ya Pak. Meyakini itu juga ya. Amin. Nah, Pak Hans masuk ke lebih dalam. Pak Hans ini konselor juga untuk keluarganya. Untuk istri Bu Heni, untuk Andrew dan Asher ya.
apa Pak perbedaannya, tantangannya? Nah ini kan tadi kan tantangan konselor. Ini loh Pak Han sendiri sekarang gimana Pak ngadepi anak, menyiapkan masa depan dan sebagainya? Ya, saya sih mencoba artinya apa yang saya lakukan baik di sekolah atau di masyarakat atau di pelayanan, saya berharap saya juga melakukannya itu di rumah. Ya, karena tadi kan saya katakan bahwa mulainya bukan dari program, tapi justru dari as a model, leader as a model. Jadi keteladanan hidup itu justru penting. Nah, tentunya saya berharap itu tidak hanya terjadi di rumah, di sekolah atau dalam lingkup di luar rumah, tapi justru harus memulainya di rumah. Ya, tapi mungkin memang karena relasi yang sudah lebih dekat, lebih seperti apa ya, kita biasa dari interaksi-interaksi yang mungkin lebih terbuka. Tapi saya melihat tantangannya menurut saya tidak beda jauh gitu ya. Baik di sekolah maupun di rumah sama, anak-anak juga mengalami tantangan secara sosial, emosional gitu ya. Tantangan spiritualnya juga mereka dapatkan gitu ya. Anak sendiri malah Hadapi tambah anak soro sendiri ya. juga tidak mudah gitu ya. Iya. Mungkin karena relasi lebih terdekat kan, jadi mereka ekspresinya bisa lebih terbuka. Betul. Tapi saya lihat prinsip-prinsip dasarnya itu menurut saya, ya saya tidak tahu, tapi kalau saya sendiri merasa tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Tidak berbeda bahkan ya. Perilaku yang ada di sekolah maupun di rumah. Ya, saya misalnya di sekolah kita punya, tadi saya sebutkan di Dharma Mulia, servant empower leadership. Di rumah pun saya juga tidak segan atau tidak enggan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sederhana di rumah yang bersih-bersih rumah, meskipun kadang ya bantu istri nyuci baju, nyuci piring gitu ya. Anak saya 2 laki, di rumah tidak ada pembantu. Nah itu saya melihat itu sebagai kesempatan untuk menjadi teladan dan berbagi nilai kepada mereka. Benar-benar jadi model ya? Jadi model. Jadi saya juga bisa berkata, sehingga ketika saya mungkin mengharapkan sesuatu kepada anak-anak saya, mereka jadi lebih punya energi juga untuk melakukan hal yang baik yang kita teladankan. Walaupun ya namanya anak kadang juga ada, aduh Pak males Pak, aduh gitu. Tapi ketika mereka melihat kita tetap melakukannya dengan konsisten, mereka kemudian juga melakukan hal-hal yang baik yang kemudian kita coba teladankan, kita coba hidupi bersama. Justru itu ujian yang paling berat ya Pak? Betul. Lingkup yang paling kecil ini kan laboratorium yang paling kecil ya? Betul, iya. Jadi ya saya, karena anak-anak saya juga saya sering ajak ketika saya melayani pelayanan. Jadi mereka juga seringkali melihat bagaimana saya mengajar, apa yang saya ajarkan. Iya, kan beberapa kali ikut tuh. Betul, ya mesti. dalam beberapa project training pun kadang-kadang anak saya ajak. Jadi mereka pasti akan melihat apa yang saya ajarkan tentunya adalah sesuatu yang akan sangat, saya membayangkan kalau saya mengajarkan sesuatu yang saya tidak hidupi di rumah, maka mungkin ketika saya mengajarkan itu pulangnya bisa jadi bumerang buat saya. Oh itu banyak itu begitu. Alah ngomong pinter kalau di luar gitu ya Pak ya. Iya betul. Tapi saya bersyukurnya ya sampai sejauh ini baik anak atau istri, kadang-kadang kalau saya ajak terlibat dalam pelayanan yang ada, mereka dengan senang hati untuk mau ikut selama mereka bisa secara waktu. Jadi Papa mau ngajar di sini, Papa mau berbagi ini, ayo ikut, saya mau ikut. Bahkan ikut punya passion atau beban yang sama gitu ya, ketika kita melayani satu komunitas tertentu gitu. Wah, itu sukacita ya? Itu sukacitanya, ya, itu sukacitanya. Itu pencapaian untuk seorang konselor itu. Iya. Pak Hans pengen ngobrol terus mestinya gitu ya, tapi ya kita harus akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin nih Pak Hans ini berbagi kepada para konselor muda ya, karena saya melihat ini sekarang kalau dulu zaman kita dulu konselor-konselor masih dirangkap guru ini, dirangkap guru ini ya, betul. Kadang kepala sekolahnya yang ngangkap konselornya gitu ya.
kadang kesiswaannya itu. Tapi kalau sekarang saya melihat sudah tidak. Ya, Semua jauh lebih baik. ada. Nah, pesan dari Pak Hans supaya pendidikan karakter ini bukan cuma hanya digaungkan. Nanti ke depan ada AI seperti ini, yang paling penting adalah pendidikan nilai. How to-nya ya. Dan bagaimana sebagai pelaku ini ya, sebagai role model ini yang memulai. Pak Hans coba berbagi, sampaikan tips kepada para konselor muda. Apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah perubahan-perubahan era disruption saat ini. Silakan Pak Hans. Wah, ini buat semua rekan-rekan konselor yang ada, gitu ya. Saya percaya bahwa pendidikan nilai sekarang ini menjadi sesuatu yang penting. Bahkan kalau saya mau katakan, seorang konselor memang seperti mengalami pergeseran dalam pengertian akan punya peran yang lebih besar. Kalau dulu fungsi bimbingan konseling itu lebih banyak diasumsikan untuk fungsi-fungsi pencegahan atau mengatasi masalah siswa, atau kemudian diarahkan ke bagaimana menolong siswa untuk memilih karir yang lebih baik. Tapi hari ini saya melihat bahwa konselor itu punya salah satu peran yang sangat penting, adalah menjadi apa saya sebut sebagai salah satu sumber untuk penanaman nilai, value. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat penting, nilai-nilai karakter ini. Jadi bukan cuman bicara teknikal, bagaimana cara mengatasi masalah atau gimana, tapi justru meletakkan sebuah nilai-nilai mendasar. Nah, saya percaya ini juga yang saya menyebutnya begini, kalau saya pinjam sedikit dari konteks di Alkitab atau Kitab Suci. Ketika memulai pelayanannya, kita tahu Yesus pertama kali langsung dikenal dengan khotbah di atas bukit. Ya, pelayanan pertamanya langsung digambarkan dengan cerita bagaimana Yesus khotbah di atas bukit. Apa yang sedang dibagikan itu seluruhnya adalah semua terkait dengan nilai-nilai yang penting, value yang sangat penting. Ya, jadi itu diletakkan menjadi dasar. Nah, ini yang saya mendorong semua rekan-rekan konselor yang ada. Mari kita mengambil peran atau kepercayaan yang sebenarnya Tuhan taruh dalam diri kita, bukan cuma untuk menolong siswa atau mendampingi siswa, tadi saya katakan mencegah masalah atau mengatasi masalah atau merencanakan karir, tapi juga memikirkan satu bentuk untuk kita meletakkan nilai-nilai karakter yang penting kepada setiap anak-anak. Nah, kenapa nilai-nilai karakter ini penting? Saya mungkin tutup dengan satu kata-kata yang mungkin saya rasa bukan kata-kata yang asing. Ada yang menyebutnya begini, knowledge and skill will bring you to the top, but character will maintain you at the top. Jadi kita percaya pendidikan yang baik, pengetahuan yang baik, pengajaran yang baik, ilmu yang baik itu akan memberi peluang buat anak-anak kita mencapai level-level keberhasilan tertentu. Tapi pertanyaannya, seberapa lama mereka ada di level tersebut, seberapa besar dampak keberhasilan tersebut kepada lingkungan sekitarnya, akan sangat ditentukan oleh justru kualitas karakter dalam diri mereka. Jadi kalau kita ingin lihat anak-anak kita bukan cuma sukses, tapi saya sebutnya kalau kita ingin lihat anak-anak kita sukses yang lama dan berdampak besar, mari kita bangun fondasi nilai-nilai karakter yang kuat buat setiap anak-anak kita. Oke. Itu, Bu Sinta. Terima kasih Pak Hans. Sama-sama, Bu Sinta. Sukses terus di Dharma Mulia. Terima kasih. Saya akan sangat gembira suatu saat nanti ada sekolah-sekolah lain yang bisa memberikan kontribusi dan berkontribusi di sana. Kami sangat menunggu itu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Guru Gembira, terima kasih. Ini akhir dari episode 20. Tetaplah kita ini menjadi guru yang gembira, yang terus merayakan kegembiraan. Kegembiraannya itu tadi dengan optimal dan berdampak, ya. Lalu kita memupuk kebanggaan menjadi seorang guru lewat kata-kata dan perilaku kita. Dan yang terakhir, mari membangun sebuah komunitas. Ini pesan dari Parker Palmer di chapter keempat, bagaimana nanti kekuatan sekolah-sekolah ini akan membangun sebuah komunitas yang akan membangun sebuah bangsa yang kuat. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam.
berlibur, menikmati indahnya alam dan sejuknya hawa pegunungan. Kupu-kupu dan bunga-bunga bertebaran di sepanjang jalan. Peran konselor akan memacu sekolah dalam mewujudkan esensi pendidikan. Warga sekolah mencontohkan nilai-nilai hidup selain ilmu dan kecakapan. Bunga teratai, bunga lili, paling indah ketika sedang menguncup. Buah jambu, buah pisang, akan tumbuh subur bila rajin dirawat. Konselor menjadi sumber dalam penanaman nilai hidup. Guru dan siswa berkarakter dan berdampak di masyarakat.